Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Alalia. Kali ini aku akan membahas soal produktif ATKP kelas 11 sebanyak 40 soal. Oke, di sini aku udah punya soalnya ya, akan kita bahas bersama-sama. Check it out. Untuk soal nomor 1 ada salah satu sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan adalah jawabannya adalah mutasi pegawai. Nomor 2, salah satu prosedur pengadaan PNS adalah adanya pengumuman lowongan yang disampaikan melalui media massa yang memuat minimal hal-hal sebagai berikut, yaitu jawabannya adalah A. Memuat nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, dan instansi yang butuh. Nomor 3, kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari jawabannya adalah A. Pengadaan pegawai. Nomor 4, rekrutmen pegawai melalui outsourcing tidak boleh dilakukan terhadap jawabannya adalah E. Programmer. Yang nomor 5, informasi yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai atau pelamar adalah S. Status perkawinan. Nomor 6, perhatikan data berikut. 1. Rekrutmen pegawai. 2. Seleksi. 3. Perencanaan kebutuhan. 4. Pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Dari data tersebut, prosedur pengadaan pegawai adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah D, yaitu perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai, seleksi, pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Nomor 7, perusahaan dalam menyelenggarakan proses rekrutmen biasanya menggunakan sumber internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk sumber rekrutmen eksternal. Eksternal sendiri rekrutmen yang berasal dari luar, yaitu mutasi. Nomor 8, pegawai atau pejabat yang akan mengangkat sumpah diundang secara tertulis paling lambat 1 hari sebelum pengambilan sumpah atau janji. Nomor 9, jenis humas yang berada di kepolisian dan berhubungan dengan kelompok minoritas, hak warga negara, dan kejahatan disebut humas penegak hukum. Nomor 10, aspek yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai hingga pegawai tersebut semakin produktif adalah aspek, sudah diketahui ya, produktif. Jadi jawabannya adalah produktivitas. Yang 11, visi misi humas pemerintah dan strategi humas pemerintah adalah bagian dari, jawabannya adalah inti kehumasan. 12, berikut yang termasuk halayak utama dalam suatu perusahaan, jawabannya adalah para pegawai. 13, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya disebut profesi. 14, adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat disebut etika. 15, seorang yang terkena dampak produk tetapi bukan anggota organisasi merupakan jenis pelanggan, jawabannya adalah D, internal pemerintah. 16, produk perusahaan yang mengangkat nilai dan keunggulan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain disebut B, profil perusahaan. Nomor 17, unsur dasar laporan keuangan terdiri atas, jawabannya adalah B, aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. 18, hak milik dari kreditur disebut sebagai, jawabannya adalah C, utang. 19, diketahui modal awal suatu perusahaan sebesar 100 juta, prep sebesar 10 juta, dan laba tahun berjalan sebesar 50 juta. Besarnya modal akhir adalah, jawabannya adalah D, 140 juta. Nomor 20, hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari C, modal. Nomor 21, di bawah ini hal-hal yang termasuk pos-pos aktiva kecuali, yaitu jawabannya Fripe. Nomor 22, dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Analisis transaksi tersebut adalah, jawabannya yaitu A, harta bertambah, yaitu perlengkapan salon dan utang bertambah. Nomor 23, keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, tentu saja disebut sebagai utang. Nomor 24, salon Winda memiliki data sebagai berikut. Aktiva 50 juta, kewajiban sebesar 17.500.000 rupiah. Dengan demikian ekuitas perusahaan sebesar, jawabannya adalah 32.500.000 rupiah. Nomor 25, suatu perusahaan memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang ditawarkan, merupakan pengertian dari, jawabannya adalah B, promosi. Nomor 26, yang bukan termasuk ciri-ciri promosi penjualan, tentu saja jawabannya adalah A, biaya relatif tinggi. Nomor 27, berikut yang merupakan tujuan utama dari promosi menurut Pandi Ciptono adalah A, menginformasikan. Nomor 28, menginformasikan, mengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan merupakan pengertian dari B, tujuan promosi. 29, dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan titik-titik dari kegiatan promosi. Jawabannya adalah sasaran promosi. Untuk nomor 30, kebetulan soal dan jawabannya adalah sama dengan nomor 29, yaitu sasaran promosi. Nomor 31, metode promosi yang berupa pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli yang dimaksud untuk memotivasi pembeli untuk membeli barang yang lebih banyak lagi adalah pengertian dari E, diskon. 32, komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya disebut, jawabannya adalah A, personal selling. Nomor 33, administrasi sarana dan prasarana mencakup seluruh kegiatan berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Kegiatan pada suatu kantor
yang tidak dapat dilakukan sebagai penetapan administrasi sarana dan prasarana, yakni jawabannya adalah manajer membuat laporan kinerja perusahaan di mana keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membeli peralatan kantor. Nomor 34, Adinda merasa kurang nyaman dengan ruang kerjanya karena tampilan ruang kantornya yang monoton sehingga ia sering merasa bosan dalam bekerja. Untuk merubah ruang kantornya agar menjadi lebih nyaman, maka yang perlu dilakukan Adinda adalah jawabannya adalah C, menambah hiasan seperti akuarium, lukisan, dan vas bunga. Nomor 35, kertas, tinta, pencetik kertas, dan penggaris merupakan contoh-contoh sarana kantor yang tergolong. Jawabannya adalah melengkapi dengan peralatan untuk memudahkan pekerjaan. Nomor 36, suatu kantor masih memiliki mesin ketik manual yang sudah tidak digunakan lagi dan hanya disimpan di dalam gedung. Penerapan fungsi administrasi sarana dan prasarana yang akan dilakukan kantor tersebut adalah itu sebaiknya fungsi penghapusan. Karena mesin kantor tersebut sudah tidak digunakan lagi kan, jadi sebaiknya dihapuskan saja. Nomor 37, kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang paling tepat yaitu jawabannya adalah A, mencatat semua sarana prasarana yang dimiliki. Nomor 38, sewaktu kantor tidak melaksanakan program K3 perkantoran. Apabila hal ini diteruskan, maka hal-hal yang mungkin akan terjadi ialah jawabannya adalah C, pegawai rentan mengalami cedera akibat kerja karena K3 perkantoran merupakan keselamatan kesehatan kerja. Nomor 39, Rita merupakan manajer keuangan di perusahaannya. Setiap hari ia bekerja, ia selalu berkutat dengan data-data keuangan berupa angka atau uang. Untuk memudahkan Rita dalam bekerja, misalnya dalam mengolah data keuangan perusahaan hingga menjadi laporan dengan mudah, maka mesin kantor yang diperlukan Rita ialah jawabannya adalah komputer. Nomor terakhir, nomor 40, faktor yang tidak dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana yakni faktor teknik pembukuan barang. Nah, itu dia 40 soal yang sudah kita bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengisiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.